Halo, saya Muhammad Idris dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Buduluhur. Di sini saya akan menerangkan apa itu perang dan damai. Perang terbagi menjadi tiga, yaitu tiga filosofi perang. Yang pertama, politik. Di politik ini yang menjadi tokoh utamanya adalah Karl von Clausewitz, yang mana definisi perang menurut beliau adalah suatu tindakan yang dimaksud untuk memaksa lawan kita memenuhi kebutuhan kita. Menurut Karl von Clausewitz, perang memiliki karakteristik, yaitu yang pertama ada rasional, pengarahan pasukan berbasis kalkulasi rasional oleh otoritas politik untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada nasional, otoritas politik berada dalam negara berdaulat. Yang ketiga instrumental, perang sebagai instrumen yang sah dari kebijakan negara meskipun dengan tujuan yang jelas. Nah, tadi itu kan ada tiga filosofi perang. Yang pertama yang tadi udah aku bahas itu politik. Nah, sekarang selanjutnya aku akan bahas estakologis. Nah, estakologis itu tentang akhir dunia, yang mana filosofi ini percaya bahwa perang adalah bagian dari grand design yang terkait dengan Tuhan, alam, dan manusia. Dalam estakologis ini dia mempunyai dua varian, yaitu ada mesianik dan global. Selanjutnya aku akan menjelaskan dua varian tadi. Itu yang pertama ada mesianik. Di mesianik ini grand design itu sudah eksis. Misalnya, memaksa perdamaian di dunia lalu menghindari perang di masa depan. Contohnya seperti perang salib, jihad global Al-Qaeda, dan Khalifah ala-ISIS, yang mana mereka memaksa untuk mendamaikan dunia dengan cara mengorbankan manusia dalam perdamaian. Yang kedua, ada global. Di global ini grand design akan bangkit dari perang terakhir atau final war. Contohnya seperti Islam dan Kristen, perang akhir zaman yang dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ada juga contoh keduanya yaitu komunis, perang antar kelas masyarakat yang mana membuat terjadinya perang saudara dan membuat negara hancur dengan sendirinya. Sekarang aku akan menerangkan filosofi perang yang ketiga. Setelah tadi aku menerangkan yang pertama ada politik, yang kedua ada estakologis. Sekarang aku akan menerangkan katalismik atau bencana yang memiliki arti perang adalah sebagai bencana bagi sebagian atau seluruh umat manusia. Katalismik ini memiliki dua varian. Yang pertama ada etnosentrik. Menurut etnosentrik, perang atau sesuatu yang pasti menimpa kita. Spesifiknya, perang pernah atau ancaman dari pihak lain kepada kita. Perang bukanlah suatu yang menguntungkan. Dan yang kedua ada global, perang atau yang bencana yang berdampak bagi seluruh manusia. Tidak ada satupun yang mengambil tanggung jawab dan tidak ada satupun pihak yang diuntungkan. Maka fokus filosofi ini adalah prevention war atau pencegahan perang. Setelah tahu apa itu pengertian perang, pasti kita ingin tahu apa itu penyebab perang. Sebenarnya, apa sih penyebab perang itu? Nah, peperangan itu adalah suatu jenis tingkah laku dan sekian banyak tingkah laku manusia di dunia ini. Karena perang adalah tingkah laku, maka penyebab terjadinya perang dapat dilihat dari beberapa pendekatan yang terkait dengan kepribadian manusia. Setelah tahu apa itu penyebabnya, sekarang saya akan memberitahu bagaimana mencegah agar tidak adanya perang. Yang pertama, dengan perspektif idealis, yaitu perlu dibentuknya organisasi internasional yang akan menyediakan suatu forum bagi negara-negara untuk merundingkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Yang kedua, ada perspektif realis, yaitu perdamaian bisa dijamin apabila tercipta suatu pertimbangan kekuatan, baik sebagai potensi daya tempur maupun potensi daya tangkal. Selanjutnya ada perspektif liberal klasik, yaitu percaya bahwa ada harmoni kepentingan yang bersifat alami di antara bangsa-bangsa di dunia. Perdamaian bisa dijamin apabila suatu perimbangan kekuatan, baik sebagai potensi daya tempur maupun potensi daya tangkal. Yang terakhir ada perspektif ekonomi politik, yaitu sistem politik domestik menentukan sistem demokrasi membuat kalkulasi perang jauh lebih rumit ketimbang sistem non-demokratis. Dengan tercegahnya perang, maka terciptalah kedamaian di seluruh dunia. Maka dari pembahasan diawali tentang perang dan damai. Tapi apakah tahu kalian definisi damai itu sendiri? Damai dapat berarti sebuah keadaan tenang. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri. Damai dapat pula diartikan sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia.
di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik, dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas, jika terjadinya perang, maka setelah perang pasti adanya damai. Dan begitu sebaliknya, karena perang dan damai saling berkaitan satu sama lain. Sekian pembahasan dari saya tentang perang dan damai. Salam, thank you, dan salam budi luhur.